فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Hadisus Sabi'a Asyar Ba'dal Mi'atain wa Alf 1217. Wa an Abi Burdah ibni Abi Musa al-Ash'ari, namanya Al-Haris ya, kalau yang pernah kita lewati itu, yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf itu. Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari, namanya Al-Haris. Qala Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Asami'ta, yaitu berkata pada Abu Burdah, Asami'ta abaka yuhaddisu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jum'ah. Apakah engkau mendengar ayahmu menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang waktu hari Jumat, tentang waktu yang paling utama untuk berdoa itu? Qala qultu na'am, saya menjawab ya. Sami'tuhu yaqul, saya mendengar ayah saya yaitu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya ma baina ayyajlisal imamu ila an tuqdas shalah. Waktunya adalah yaitu waktu antara duduknya imam sehinggalah sholat itu diselesaikan. Sejak imam duduk, nah boleh kita berdoa. Begitu imam berdiri lagi untuk khutbah, maka ya jangan kita bicara-bicara, kita diam saja, atau boleh juga berdoa tapi dalam hati, jangan terucapkan. Sehinggalah sholat itu selesai dilakukan. Berarti seluruh doa-doa kita di waktu sholat Jumat bersama imam, mungkin waktu misalkan ya, waktu bilang amin itu juga pengabulan doa, mohon pengabulan doa yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian juga ketika ruku berdoa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, misalkan yang itu. Kemudian ketika sujud juga terserah mau doa-doa yang macam mana, yang baik-baik, yang sesuai syariat, yang tidak melanggar syariat. Kemudian di antara dua sujud, Rabbi ghufirli dan seterusnya. Nah, kemudian sebelum salam, ini kesempatan yang emas, yang sangat bagus sekali berdasarkan hadis ini, kalau dia itu hadisnya tidak mu'al, tidak berpenyakit. Qala rawahu Muslim. Iya, hadis ini riwayat Imam Muslim. Ini kuat sekali, tetapi sebenarnya hadisnya dikritik oleh para hufaz. Kita lihat catatan kaki di sini. Syekhuna Abu Amr mengatakan Imam Muslim menyendiri dengan periwayatan ini, dan hadis ini adalah hadis yang muntaqad, yaitu terkena kritikan. Kenapa? Karena Makhramah bin Bukair meriwayatkan hadis ini dari ayahnya, dari Abi Burdah, dari Abi Musa, dan yang benar sanad ini adalah putus. Bukan putus, yaitu terhenti, maqtu, terhenti pada ucapan Abu Burdah. Demikianlah yang diriwayatkan oleh jamaah para hufaz, dan inilah yang benar. Jadi ada rawi yang keliru di dalam mendengar atau di dalam memahami riwayat ini. Yang betul riwayatnya adalah hanya terhenti pada Abu Burdah, yang mana beliau berpendapat waktunya adalah seperti yang disebutkan itu. Nah, sebagian rawi menyangka Abu Burdah seperti biasa akan meriwayatkan dari ayahnya, dari Rasulullah. Ini ada kesalahan di dalam menghafal, dan ini biasa. Sehebat apapun orang yang siqah, tetap terkadang lupa terhadap suatu riwayat.
Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, wa man la yaghlat wa man la yukhti. Siapa yang tak pernah keliru, siapa yang tak pernah silap di dalam periwayatan dan seterusnya. Maka hadis ini yang betul adalah hadis maqtu, yaitu pendapat dari Abu Burdah, kalam dari Abi Burdah. Menurut yang beliau rajaikan di sini. Kemudian kata beliau, wa mahramah lam yasma' min abi. Penyakit yang lain, Mahramah bin Bukair tidak mendengar dari ayahnya. Jadi hadis ini selain maqtu, yaitu terhenti pada tabi'i, dia juga mungqati, yaitu sanadnya terputus. Dari Mahramah bin Bukair ke siapa tadi? Ke ayahnya. Iya. Beliau tidak mendengar dari ayahnya. Mungkin ayahnya wafat sebelum Mahramah bin Bukair ini cukup besar untuk mendengar riwayat, bukan mustahil. Nah, kemudian Syekhuna Abu Amr menyuruh untuk melihat dalam kitab Tatabuk karya Imam Ad-Daruqutni dengan tahqiq Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah. Dan juga beliau menganjurkan untuk kembali merujuk kepada kitab Bainal Imamain Muslim wa Daruqutni karya Asy-Syaikh Rabi rahimahullahu taala. Berarti hadisnya kesimpulannya berpenyakit. Dan memang telah dibahas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala perselisihan para ulama tentang waktu mustajabah di hari Jumat itu apa. Kata Al-Hafidz, yang terkuat, riwayat yang terkuat memang yang sanadnya paling sahih adalah yaitu waktu terakhir dari hari Jumat, yaitu setelah asar di hari Jumat, karena sanadnya lebih kuat. Kemudian waktu kedua, pendapat yang terkuat kedua adalah yang diriwayat Imam Muslim ini. Ada beberapa pendapat yang lain. Yang terkuat nomor satu adalah yang menjelang maghrib. Terkuat kedua adalah ini, tatkala imam sedang duduk ini. Intinya di hari Jumat memang ada waktu yang terbaik dan telah difatwakan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tatkala membahas tentang hadis ini, bahwasanya di sepanjang hari Jumat itu dia waktu mustajabah. Dia adalah hari yang terbaik. Dia hari yang terbaik, maka kesempatan untuk doanya dikabulkan itu terbuka lebar. Cuma di waktu yang terbaik itu, di hari yang terbaik itu ada waktu yang lebih bagus lagi, yang paling bagus lagi, yaitu yang di akhir waktu asar. Nah, kemudian kita masuk ke hadis berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-hadis samina asyar ba'dal mi'atain wa alf, 1218. Wa an Aus ibni Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Sesungguhnya termasuk hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Dan ma'ruf hadisnya apa? Walaupun hadisnya berpenyakit, tapi telah dikuatkan dengan hadis Abi Hurairah yang di dalam Sahihain itu, khairu yaumin tatlu'u fihi syamsu yaumul jumu'ah. Hari terbaik yang matahari terbit di situ adalah hari Jumat. Kemudian fa'aksiru alayya minas sholati fi, maka perbanyaklah bersolawat kepadaku di hari itu. Nah, kalau kita sudah tahu hari yang paling utama adalah hari Jumat, maka di sini fa-nya adalah faul ifsah. Jika kalian sudah tahu demikian, maka lakukanlah yang berikut ini, yaitu memperbanyak sholawat Nabi, sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu sholawat nariyah atau sholawat tafrijiyah atau sholawat yang dibuat-buat oleh orang, sholawat aneh-aneh dengan keyakinan aneh itu. Cukup sholawat Ibrahimiyah atau cukup sholawat yang mudah, yang biasa diwariskan turun-temurun oleh para ahli hadis, yaitu kalimat sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli alaihi salatu wassalam. Itu cukup tanpa membuat sholawat yang lafadznya aneh-aneh dengan keyakinan aneh-aneh itu. Yang paling bagus sholawat yang diajarkan sendiri oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
di dalam riwayat Bukhari Muslim, yaitu sholawat Ibrahimiyah itu. Kemudian kalau tadi fa-nya adalah faul ifsah, yaitu menjelaskan adanya jumlah yang terhapus, atau yang kalau dalam sisi i'rab dipanggil apa? Yaitu jawabus syarat. Takdirnya apa? In alimtum dzalik fa'aksiru. Jika kalian sudah tahu itu, maka perbanyaklah sholawat kepadaku di hari itu. Yang berikutnya, fa inna sholatakum. Ini fa-nya, ini adalah fa ta'liliyah, yaitu fa yang menunjukkan alasan. Karena sesungguhnya, inna di sini juga, ini adalah harfu taukidin wa nasbin wa ta'lilin, menunjukkan alasan. Kenapa kami perlu memperbanyak sholawat kepada Nabi? Karena sesungguhnya sholatakum ma'rudatun alai, sholawat kalian akan ditunjukkan kepadaku, akan disodorkan kepadaku. Para malaikat akan datang ke kubur Nabi, mengatakan ini si fulan mengucapkan sholawat untuk Anda, si fulan mengucapkan salam untuk Anda, sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain. Maka malaikat menceritakan si fulan ini rajin bersolawat untuk Anda, walaupun tak pernah jumpa Anda. Dia sangat cinta pada Anda walaupun tidak mampu untuk menjumpai Anda, dan dia berusaha untuk setia pada ajaran Anda walaupun tak pernah jumpa. Insya Allah seperti itu akan diceritakan. Maka ini akan sangat bermanfaat bagi orang yang ikhlas di dalam mengamalkan ini semua, akan mendapatkan sholawat. Bahkan bukan hanya sholawat dari Nabi, bahkan Allah yang bersolawat untuk orang yang mau bersolawat kepada Nabi. 10 kali lipat balasannya. Dan juga akan mendapatkan syafaat. Orang yang mau bersolawat untuk Nabi, dia akan mendapatkan syafaat. Maka sangat menguntungkan untuk kita memperbanyak sholawat itu. Nabi tidak memerlukan sholawat dari kita. Beliau sudah mendapatkan kesempurnaan nikmat dari Allah Ta'ala. Tetapi ujung-ujungnya, kata Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Jala'il Afham tentang keutamaan sholawat kepada khairil anam, manfaat sholawat kembali kepada kita, kembali pada kita sendiri. Maka hendaknya kita memperbanyak sholawat. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Yang benar tidak sahih sanadnya berpenyakit, tetapi kesimpulannya hadis ini hasan li ghairi. Kenapa hadisnya mu'al disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr di catatan kakinya itu? Karena ini diriwayatkan, yaitu selain diriwayatkan oleh Abu Dawud, juga Nasai, Ibnu Majah, dan juga Imam Ahmad, semuanya dari jalur Husain bin Ali al-Ju'fi, dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, dari Abil Ash'as As-San'ani, dari Aus. Bahkan kalau dalam riwayat Ibnu Majah, Syaddad bin Aus, dan ini keliru. Dan sanad tadi itu berpenyakit karena Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, lafaz Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, ini nama ini keliru. Yang betul dia adalah Abdurrahman bin Yazid bin Tamim, dan dia itu matruk. Memang ada nama yang mirip, Abdurrahman bin Yazid bin Jabir Asyami Siqah. Yang satu Abdurrahman bin Yazid bin Tamim, kalau tak salah dia juga Syami, dia matruk. Sebagian rawi menyangka yang dimaksudkan adalah yang pertama Siqah, Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Padahal ternyata yang meriwayatkan sanad ini adalah Abdurrahman bin Yazid bin Tamim. Ya, nama datuknya lain. Tetapi telah Ana sebutkan di muhadarah beberapa bulan yang lalu itu, ya, ada sanad-sanad yang lain, sehingga sanad-sanad yang lain itu saling menguatkan. Sebagian sanadnya telah diriwayatkan oleh Ismail Al-Qadhi di dalam kitab khusus tentang Fadlus Sholati ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, hadis dalam bab ini hasan li ghairi. Yang di hadapan kita sanadnya penyakitnya berat sebenarnya, tapi sanad-sanad yang lain akan saling menguatkan dengan yang lainnya, bukan dengan sanad yang ini. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Tayyib, untuk kali ini cukup 2 daras dulu. Besok insya Allah 3 daras. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.